A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, para jamaah yang berbahagia, anak-anakku sekalian, santri santriyah yang hadir pada majelis taklim pada kesempatan berbahagia ini, yang hadir pada majelis ilmu Taman Surganya Allah, yang mana insyaallah mudah-mudahan dari taman surga ini kita mendapatkan barakah Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kesempatan ini kami akan membahas lanjutan dari kajian kita yang lalu, tadabbur kita yang lalu, yaitu surah Al-Maidah ayat 64, masih berkisar tentang Yahudi. Hari ini Yahudi sedang hangat dibicarakan di permukaan, yaitu tentang keberadaan mereka menyatakan perang dengan Palestina. Wabil khusus adalah bagian wilayah Gaza yang berpihak pada Palestina yang sedang berlangsung pada saat ini, dan telah banyak berguguran syuhada yang mempertahankan Masjidil Aqsa dari genggaman Israel, Yahudi, laknatullah, dari dulu sampai sekarang. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimanakah karakter Yahudi di dalam kehidupan ini. Masih surat Al-Maidah. Ada 3 karakter diberikan Allah kepada kita semua agar kita waspada terhadap orang-orang Yahudi, Nasoro, dan sejenisnya. Kenapa kita waspada ketiga hal itu pada karakter yang 3 ini? Karena mereka tidak akan pernah memberikan kamu kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Apa 3 karakter itu? Diingatkan kita dalam ayat-ayat yang lalu. Pertama adalah karakternya penyebar hoax, berita-berita kebohongan. Yang benar dibolak-balikkan menjadi kebohongan, yang bohong dibolak-balikkan menjadi kebenaran, yang tidak ada diada-adakan, yang kecil dibesar-besarkan. Inilah keahlian mereka menyebarkan, membuat, yaitu yang namanya virus hoax. Hoax itu adalah berita-berita kebohongan, fitnah, dan adu domba, atau virus yang namanya gipa. Gipa itu adalah gosip, intrik, fitnah, dan adu domba. Nah, ini karakter daripada Yahudi yang pertama. Karena dengan cara itu mereka akan bisa eksis, bertahan di muka bumi menjadi makhluk yang unggul dengan menebarkan hoax-hoax itu, fitnah-fitnah itu ke seluruh masyarakat dunia. Yang kedua, karakter mereka apa? Kata Allah diingatkan, mereka adalah orang-orang yang munafik. Munafik ada 3 setidaknya tanda mereka. Pertama, kalau berjanji mereka ingkar, kalau diberi amanah mereka akan khianat, kalau berbicara mereka akan dusta. Inilah yang menjadi karakter mereka di dalam kehidupan. Maka itu Allah ingatkan, jangan pernah menjadikan mereka pemimpin. Karena apa itu? Karena inilah salah satunya yang dibenci Allah, karakter mereka yang munafik itu di dalam kehidupan kemanusiaan. Yang ketiga apa? Mereka adalah sangat pandai bermain di wilayah hukum, memainkan hukum, tapi hanyalah untuk sebuah sandiwara. Mereka bikin aturan-aturan, tidak boleh tidak boleh teroris misalnya, tidak boleh melanggar HAM, bikin aturan, tapi justru mereka sendiri yang melanggar HAM. Jadi HAM yang dilanggar pada dunia mereka perketat di dalam penegakan hukumnya, tapi mereka sendiri melanggar HAM. Demikian juga undang-undang dan hukum-hukum yang lain mereka bikin, mereka buat, tapi untuk menjerat orang lain, bukanlah untuk mereka, untuk kerabat mereka, atau untuk kelompok-kelompok daripada kolusi mereka. Nah, jadi mereka membuat aturan perundang-undangan bukan untuk mereka sebenarnya,
Tapi mereka menjual aturan itu seakan-akan adalah untuk semuanya. Tapi kenyataannya itu hanya untuk segelintir orang. Inilah karakter Yahudi yang ada di muka bumi hari ini, dan itu cara mereka melakukan eksistensinya, mempertahankan dirinya menjadi suatu bangsa yang tidak terkalahkan. Maka itu pakar Yahudi mengatakan yang bernama MacIdemon dalam bukunya Indestructible of Jews. Buku itu berjudul Yahudi yang Tidak Terkalahkan. Nah, apa karakter yang sangat-sangat buat mereka tidak terkalahkan itu? Ya ini, kemampuan mereka menebarkan virus hoax, kemampuan mereka bermain dengan wilayah munafik tadi, munafikun itu, dan ketiga bermain dengan wilayah hukum. Maka itu Allah katakan Yahudi Bani Israel ini adalah laknatullah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, maka itu kita bicarakan pada hari ini ayat 64 surah Al-Maidah ini. Kenapa Allah katakan demikian? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi ma'lulah ghulat aydihim wal'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka dan Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka kaum Yahudi. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada berapa pesan yang tertuang dalam ayat 64 ini? Setidaknya ada 6 pesan. Saya ambil singkat-singkat saja ringkasan dari ayat ini. Yang pertama, mereka mengatakan, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah dibelenggu. Ini mulai bicara mereka ngawur ini. Kalau tadinya mereka sudah membuat kebohongan-kebohongan, sikap munafik, dan juga bermain di wilayah hukum terhadap manusia, yang ayat ini lebih tegas mereka menantang Allah. Mereka mengatakan, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah dibelenggu. Ini kan berlawanan dengan Allah. Berarti membuka perang dengan Allah. Inilah sikap mereka, yang sekaligus dalam hal ini dikecam mereka itu punya 4 sikap dengan mengatakan Allah dibelenggu ini. Apa itu? Pertama, menunjukkan mereka sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan mereka orang yang musyrik syirik kepada Allah. Yang ketiga, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik juga membuat kebrutalan, kejahatan, pembangkangan pada Allah. Itu fasik. Yang keempat, menunjukkan mereka adalah orang munafik. 4 sekaligus ketika mereka mengatakan Allah dibelenggu oleh kaum Yahudi ini. Nah, kata Allah, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Jadi mereka mengatakan Allah dibelenggu, sebenarnya tidak.
Mereka itu adalah belenggu hatinya, pikirannya, jiwanya, dan perilaku perbuatannya, sehingga tidak lagi ada iman di dalam dadanya, sehingga yang muncul adalah kekafiran, kesirikan, kefasikan, kemungkaran, dan juga berbagai hal yang berkenaan dengan kemunafikan. Maka itu dalam ayat lain dikatakan mereka ini adalah dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Mereka ini telah ditutup khatamallahu ala qulubihim, hatinya, jiwanya, sehingga tidak nampak lagi, tidak lagi nampak kebenaran itu secara benar. Apalagi sam'ihim, sam'ihim yaitu pendengarannya, sama'nya. Mereka tidak lagi mendengar ayat Allah, perintah Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak lagi dibawa, tidak lagi diikuti atau dianut oleh mereka dalam kehidupan. Nah, maka itu setelah mereka, kata Allah tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, penglihatan mereka pun telah ditutup matanya, baik mata yang sifatnya fisik maupun mata batin ditutup, sehingga mereka tidak lagi melihat kenyataan realita ciptaan Allah segalanya ini. Maka itu kata Allah, ghishawatu walahum azabun azim. Mereka diberikan satu azab yang sangat azim. Azim itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat luar biasa. Kalau azim itu artinya agung. Jadi suatu siksa, suatu azab yang sangat agung, yang tiada tara. Inilah yang disiapkan untuk mereka. Azim. Azim itu sebenarnya agung, adalah tempat yang paling tertinggi. Nah, kalau neraka, berarti neraka yang paling sangat dahsyat. Ini disiapkan Allah untuk mereka yang telah menutup berbagai apa yang ada diberikan Allah pada diri mereka, hatinya, pendengarannya, dan matanya. Inilah yang mereka akan terima sebagai sebuah sanksi dari kekafiran yang telah mereka tunjukkan dan keingkaran telah mereka tunjukkan. Jadi mereka itulah yang dilaknat, mereka itulah yang dibelenggu, dan mereka itulah yang dilaknat. Maka itu dikenal istilahnya Yahudi itu laknatullah, Bani Israel itu laknatullah. Jadi bukan manusia yang bilang, Tuhan yang bilang. Mereka itu laknatullah. Udah jelas-jelas. Maka itu sekarang mereka menebar pesona, seakan mereka dizalimi, mereka diganggu hak-hak azazinya, minta pertolongan dunia. Orang nggak mau sekarang, tidak mau mengulurkan tangan. Orang udah tahu siapa Yahudi, apa pekerjaannya, bagaimana karakternya. Orang tidak mau, kecuali Amerika sekarang yang turun tangan mengirimkan bala bantuannya. Orang tidak mau, orang udah tahu karakter Yahudi ya begitu, ingkar, kafir, dan munafikun. Dan beliau adalah laknatullah. Maka itu dalam ayat ini dikatakan lagi, padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Nah, Allah sebenarnya tangannya terbuka, nggak ada yang dibelenggu. Allah dengan segala kekuasaannya, dengan maha kasih sayangnya, memberikan pada semua manusia. Apakah itu rezeki, nikmat, anugerah, karunia, tidak ada yang dibelenggu, baik dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, untuk makhluk. Tidak ada yang terikat bagi Allah. Semua lepas, semua bebas. Mereka yang mengatakan terbelenggu. Dan Allah mengulurkan tangan mereka kepada siapapun yang namanya makhluk hidup, baik yang nyata ataupun tidak nyata, seperti debu yang berterbangan. Allah berikan semua nikmat dan anugerah kehidupan. Tangan Allah terbuka untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan di dunia ini. Yang ketiga, pesan Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Jadi diberikan kembali Al-Quran, kan setelah ada Taurat dari Musa, setelah itu ada Injil, enggak juga digubris. Kemudian diberi lagi Al-Quran, enggak juga. Ternyata apa? Mereka malah tambah durhaka, malah mereka menjadi tambah kafir, ingkar di hadapan Allah, malah menebar berbagai fitnah-fitnah di dalam kehidupan kemanusiaan. Kemudian yang keempat,
dan kekafiran bagi kebanyakan mereka ya. Dan kami timbulkan, ini yang keempat, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Karena mereka telah menutup dirinya, ya, hatinya, telinganya, matanya, maka Allah tutup serapat-rapatnya dan Allah berikan kekafiran pada mereka itu, dan juga Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi di antara mereka sendiri, Yahudi itu saling membenci, saling timbul konflik, diberikan betul oleh Allah kepada mereka. Maka itu sekarang yang terjadi apa di negara Israel itu, di tengah Israel menyerang Gaza, menyerang Palestina, apa yang terjadi? Di dalam terjadi gejolak luar biasa, perpecahan, konflik di antara mereka, menuntut agar Benjamin Netanyahu mundur dari perdana menterinya karena dianggap tidak mampu menjaga, memelihara bangsa Yahudi. Itu sekarang terjadi berkecamuk, konflik di antara mereka, menurunkan perdana menterinya, dianggap tidak bisa melindungi mereka. Nah, inilah skenario Allah. Wa makaru wa makarullah. Mereka bikin skenario, membuat hal-hal yang bisa menghibuli manusia, tapi tidak bisa menghibuli Allah, tidak bisa menipu Allah. Wa makaru wa makarullah, kata Allah. Kalau mereka hebat, bisa menipu-nipu manusia, mau menipu Allah tidak bisa. Wa makarullah, Allah lebih hebat lagi rancangan-rancangan tipuannya dan rancangan-rancangan skenarionya yang bisa menghancurkan mereka. Nah, ini contohnya. Allah katakan, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi orang Yahudi tidak akan pernah bersatu sampai kiamat, kata Allah. Dihujamkan di hati mereka itu berbagai konflik, adu domba di antara mereka sampai hari kiamat. Sehingga Bani Israel ini atau Yahudi ini tidak akan pernah nikmati kedamaian atau juga kebahagiaannya. Sehingga di mereka atau di antara mereka dipecah belah, dihancurkan, juga diberikan berbagai perpecahan, kebencian di antara mereka. Yang kelima, pesannya adalah setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi. Nah, setiap orang di antara Yahudi selalu menimbulkan berbagai api peperangan itu, api konflik, api perpecahan, baik dengan diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Itulah kerja Yahudi. Maka itu Yahudi itu dibagi dua. Ada Yahudi yang namanya Yahudi tuan kampung atau di kampung halaman. Ada Yahudi kedua namanya Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu Yahudi rantau, yang merantau ke seluruh belahan bumi. Nah, inilah yang melakukan karakter-karakter tadi itu. Termasuk di tanah air kita ada Yahudi-Yahudi itu yang menebarkan tiga hal itu, dan di seluruh muka bumi Indonesia dan seluruh muka bumi dunia. Itu namanya Yahudi diaspora. Jadi mereka menebarkan tiga hal itu: kekafiran, munafikun, dan kemudian bermain dengan yaitu hukum-hukum, baik hukum Allah maupun hukum manusia. Tapi mereka bermain hukum itu adalah untuk orang lain, tapi bukan untuk mereka. Maka itu Allah sebut mereka adalah Yahudi ini laknatullah. Inilah pesan Allah. Yang terakhir, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dimanapun mereka, Yahudi diaspora ini menebarkan berbagai perpecahan, kerusakan di muka bumi dengan segala cara, merusak pikiran, merusak hati, merusak perbuatan, akhlak moral. Inilah kerja mereka di muka bumi. Yang bekerja siapa? Diasporanya, Yahudi diaspora yang merantau ke seluruh belahan muka bumi, dari barat sampai ke timur. Inilah mereka menyebar bagaikan bara api. Kalau istilah Mike Aidiman itu, mereka menyebar ke seluruh dunia. Diaspora itu bagaikan bara api, di mana mereka hadir menebarkan permusuhan, konflik, dan membakar setiap orang sehingga agar mau masuk atau bergabung dengan mereka sebagai Yahudi yang dikenal sebagai laknatullah. Jadi mereka juga berjuang, berbuat, tidak mau nanti jalan sendirian masuk neraka, tapi mereka mengajak bersama-sama manusia lainnya menjadi laknatullah. Maka mereka juga menebarkan di muka bumi namanya Yahudi diaspora, yang sekarang
menguasai bumi. Dan juga nanti akan berhadapan dengan Dajjal, ya, Dajjal di akhir zaman, di akhir kehidupan, dan juga nanti akan tampilnya Nabi Isa yang juga akan berhadapan dengan umat-umat akhir zaman ini, terutama kaum Yahudi dan sejenisnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, agar kita dapat lebih diingatkan tentang keberadaan karakter Yahudi, baik yang di tanah airnya maupun yang diaspora yang merantau ke seluruh dunia, dan mungkin ada di sekitar kita yang menebarkan karakter-karakter yang kita lihat, kita saksikan, dan mungkin kita juga ada yang terpengaruh diantaranya dengan karakter-karakter Yahudi ini. Semoga Allah tetap berikan kita dalam istiqomah. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.